Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Eskalasi kritik PDI Perjuangan terhadap Prabowo dan sekutunya makin deras dilancarkan lantaran bergabungnya Golkar dan PAN. Food estate alias lumbung pangan menjadi salah satu yang menjadi sasaran serangan lantaran proyek strategis itu dikomandani Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kita merencanakan food estate atau lumbung pangan yang mulai sudah dikerjakan 2 minggu ini, terutama untuk urusan irigasinya dulu. Dan tahun ini insya Allah akan kita selesaikan kurang lebih 30.000 hektar terlebih dahulu. Kemudian berikutnya akan dalam 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektar. Ini kita siapkan, saya kira kita tahu semuanya. FAO sudah memberikan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi, juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Itulah keseriusan Presiden Joko Widodo membangun food estate alias lumbung pangan di luar Pulau Jawa yang sudah digencarkan sejak 3 tahun lalu, tepatnya 9 Juli 2020 silam di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Presiden menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading sektor dalam proyek strategis nasional itu. Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan juga ada dukungan penuh dari gubernur maupun para bupati. Celakanya, setelah 3 tahun berselang, PDIP justru kini terang-terangan menyerang. Proyek lumbung pangan yang dikomandani Prabowo dinilai gagal dan diduga disalahgunakan. Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Lumbung pangan yang digarap oleh Kementerian Pertahanan dituding PDIP termasuk kejahatan lingkungan. Namun ogah disalahkan, Gerindra mengeluarkan bantahan. Ya, food estate itu menghabiskan banyak sekali anggaran negara. Oke, lalu pohon-pohon ditebang. Pohon-pohon itu juga bisa dikonversi menjadi uang tentunya. Pohonnya nggak kelihatan, anggarannya nggak kelihatan, tanah kering kerontang. Inilah yang kemudian dimaksudkan sebagai kejahatan lingkungan. Salahnya Pak Prabowo? Loh, itu tugas yang diberikan Presiden pada dia dan dia tidak sanggup melaksanakan. Padahal sebenarnya pada saat Pak Prabowo diajak dengan Pak Jokowi pada saat itu rencana tentang food estate, memang Pak Jokowi menyampaikan bahwa kita perlu cadangan dan lain sebagainya. Tapi domain tentang food estate ini kan sebenarnya juga ada di lingkungan Kementerian Pertanian juga. Jangan ditebang dulu pohonnya, memang kalau gitu. Enggak, Kementerian Pertanian juga pohonnya ditebang habis itu menindaklanjuti. Kementerian jadi lain bukan salah Pak Prabowo saja. Menurut saya salah itu. Gara-gara lumbung pangan, PDIP kini terang-terangan melakukan serangan kepada Prabowo. Sementara Gerindra berdalih kebijakan lumbung pangan itu merupakan kebijakan strategis nasional di bawah kendali Presiden Joko Widodo. Ini adalah sistem pemerintahan presidensil, di mana kampanye calon presiden dan kampanye calon wakil presiden akan menjadi program pemerintahan bila presiden dan wakil presiden itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya Pak
Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi. Eskalasi kritik PDIP terhadap Prabowo dan sekutunya makin deras lantaran dipicu bergabungnya Golkar dan PAN belakangan ini. Ditambah lagi adanya kedekatan antara Joko Widodo dan Prabowo. Bahkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Joko Widodo pun ikut terseret. Gibran mengaku tidak diundang konsolidasi kepala daerah se-Jawa Tengah asal Partai Banteng itu di Semarang pada Selasa lalu. Tidak ada undangan masuk. Dari Pak Bambang Pacul, Beliau belum menghubungi saya. Saya malah nggak tahu ada konsolidasi. tadi sempat ke Pak Rudi, ada komunikasi. Ya itu kan konsolidasi lokal. Kalau yang Pak Pacul saya nggak tahu. Aku arahan aja. Berarti memang dari pagi tidak ada undangan masuk, tidak ada. Belum. Nggak tahu saya mana. Ya. Ini kan kepala daerah pada datang semua, Mas. Oh ya wes. Ini gimana, Nggak Mas? tahu saya. Dengan tidak diundang sendiri, tidak diundang mungkin sendiri. Ya nggak apa-apa. Mungkin yang diundang yang senior-senior. Yang ingusan nggak diundang. Mestinya diundang, cuman aku nggak tahu nih, tak cek ke sekretariat. Ya. Pak, berarti ini semuanya datang semua ya Pak, kecuali Mas Gibran ya Pak? Ada tadi Mas Gibran nggak ada, kemudian Pak Wakil ada, kemudian ada yang nggak hadir Wali Kota Pekalongan. Apakah ini artinya PDIP sudah menabuh genderang dan mengibarkan bendera perang dengan Gerindra dan sekutunya? Latar belakanginya menurut saya karena tadi itu perang persepsi siapa yang didukung oleh Pak Jokowi. Realitasnya Pak Jokowi adalah PD Perjuangan. Tapi juga tidak bisa dipungkiri beliau memposisikan Pak Prabowo cukup spesial, tanda petik ya. Kalau kita lihat dalam rentetan peristiwa politik. Nah, tetapi kita berharap apakah Pak Jokowi akan menegas dukungannya semakin terang agak sulit juga. Saya kira bagi Pak Jokowi, bagi seorang presiden yang kalau kita lihat dia mengambil posisi aman, tanda petik ya. Serangan PDIP sudah kadung dilancarkan, entah hanya karena lumbung pangan atau limbung lantaran Golkar dan PAN telah mengalihkan dukungan.